Pertanyaan dari pendengar atau pemirsa kita dari Jakarta. Beliau tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, apakah ketika kita membaca zikir pagi dan petang, namun kita tidak paham artinya, tidak paham maknanya, apakah itu boleh dan mencukupi? Maka jawabannya boleh. Ya. Jadi ketika kita membaca zikir pagi dan petang, termasuk kita juga membaca Al-Quran, mungkin ada di antara kita yang belum paham terjemahnya itu apa, maksudnya bagaimana, ya. Maksud dari ayat yang kita baca itu apa, maksud atau makna dari zikir yang kita baca itu apa, maka tetap kita boleh membacanya dan insya Allah kita tetap mendapatkan pahala, kita tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian namun alangkah baiknya, ya, alangkah baiknya ketika kita membaca zikir pagi dan petang itu sambil kita renungi maknanya. Dan hal ini bisa kita lihat terjemahnya. Itu kalau memang memungkinkan, ya. Tapi kalau kita lagi sibuk, ya, atau yang semisalnya banyak kegiatan yang penting, maka boleh kita baca Arabnya saja, ya. Yang jelas tentunya harus diperhatikan ketika kita baca zikir pagi dan petang, itu harus diperhatikan tentang masalah panjang pendeknya, karena bahasa Arab itu penting. Jadi walaupun kita nggak tahu artinya, belum paham maksudnya, tapi usahakan bacaan kita itu benar, ya. Jadi jangan baca zikir pagi dan petang itu cepet-cepetan. Yang penting selesai, yang penting sudah selesai atau yang misalnya. Ya tetap memang kita belum bisa paham maknanya, tapi usahakan baca zikirnya dengan benar, pelan-pelan, ya, dengan santai, jangan tergesa-gesa sampai nanti khawatir jangan ada yang salah, ada bacaan yang salah. Karena bacaan yang salah itu bisa merubah makna atau merubah isinya. Kemudian yang kedua, apakah ketika bacaannya itu panjang, ya, doa-doa yang panjang, misalnya kita mau berdoa. Ini yang kami pahami dari pertanyaannya. Ketika kita berdoa, ya, banyak di dalam Al-Quran itu doa-doa itu banyak. Di dalam hadis-hadis Nabi, doa itu juga banyak. Apakah boleh ketika kita berdoa, misalnya itu doanya panjang, jadi di dalam hadis itu ada memang doa yang panjang, apakah boleh kita membaca terjemahannya saja tanpa membaca Arabnya dalam masalah doa? Ya, kalau memang itu yang kita mampu, itu yang bisa kita lakukan, maka silakan. Kita berdoa dengan membaca terjemahnya, dengan membaca, kita berdoa dengan bahasa Indonesia, kita berdoa dengan bahasa Arab, kita berdoa dengan bahasa Jawa, dengan bahasa apapun kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, tetap ketika kita berdoa kita menjaga kekhusyuan. Kita menjaga konsentrasi kita menjaga pikiran kita agar fokus, ya, tidak lalai atau yang semisalnya, ya. Namun ya kita pengen suatu saat nanti, mungkin saat ini kita doanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang mudah bagi kita. Namun kita pengen di suatu saat nanti kita bisa berdoa dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Para pecinta iman, marilah kita pahami bersama, doa yang paling bagus itu doa yang bersumber dari Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doa yang paling bagus adalah doa yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sahih. Itu harus kita pahami. Jadi semampu kita hafalkan doa dari Al-Quran, doa dari hadis, ya, kita pahami maknanya, kita pahami terjemahnya, itu kalau kita mampu. Tapi kalau nggak mampu, ya marilah kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.